Terima kasih ya Tuhan, di mana Tuhan masih memberkati kami. Terlebih masih memberikan iman yang teguh kepada kami dalam menjalani kehidupan kami yang begitu banyak pergumulan. Terlebih makin banyak orang-orang yang tidak mencintai Tuhan, bahkan mencintai kejahatan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Buka hati dan pikiran kami, Roh Kudus mau menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Masih selamat bertemu dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Jangan pernah jenuh-jenuh mendengarkan firman Tuhan. Teruslah mendengarkan firman Tuhan, sebab Dia adalah kekuatan bagi hidup kita. Dia adalah penghiburan dan kebenaran. Hanya firman Tuhan yang memampukan kita untuk tetap melihat kebenaran Tuhan dan menjadikan kita tetap setia dan dapat bertahan dalam menghadapi situasi apapun. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita saat ini yaitu yang terambil dari 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kelima. Dikatakan demikian, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apakah kita merasakan bahwa hidup dalam dunia kita saat ini semakin sulit? Apakah kita bisa merasakan bahwa orang-orang semakin susah sekali untuk diarahkan mendengarkan firman Tuhan? Apakah kita bisa merasakan pergumulan apabila kita semakin aktif melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian? Bagaimana dengan kita orang-orang tua? Apakah kita semakin sulit untuk menasihati anak-anak kita? Apakah kita bisa merasakan bahwa anak-anak kita itu semakin keras hatinya, semakin susah untuk dibimbing akan nasihat-nasihat daripada firman Tuhan? Bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan? Ketika kita berkhotbah, ketika kita memperdengarkan firman Tuhan, apakah semakin banyak orang yang mendengarkan kita? Sekalipun mungkin kita secara sungguh-sungguh sudah mempersiapkan diri, bahkan meminta Roh Tuhan dalam berkhotbah itu, tetapi masih banyak orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan dan tidak terbuka hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya mau katakan kepada kita melalui firman Tuhan ini, jangan kecil hati dan jangan kecewa. Sebab makin kesini, makin dekat harinya Tuhan datang untuk kedua kalinya, maka semakin banyak hal-hal yang sulit. Dan Rasul Paulus menubuatkan ini kepada kita. Mari kita dengarkan dulu sebentar. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ternyata Rasul Paulus berpesan kepada Timotius ini. Ya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara-saudara,
apalagi untuk hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang terus memberitakan firman Tuhan, orang-orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan, jangan berkecil hati bila semakin banyak orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Jangan berkecil hati dan patah semangat untuk memberitakan Injil kebenaran Allah itu kepada banyak orang, sekalipun makin banyak orang yang sudah tidak tertarik lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab Rasul Paulus sudah mengingatkan kita, menubuatkan hal ini yang dia katakan di ayat 3 dan ayat 4 tadi. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakannya bagi dongeng. Orang tidak mau lagi mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kebenaran. Orang tidak suka lagi mendengarkan kebenaran karena orang itu sudah semakin jahat. Orang tidak suka lagi mendengarkan teguran karena orang mau dengan keinginan dagingnya dan memenuhi hasrat kehidupannya melakukan kejahatan. Jadi jangan kecewa, jangan kesal, bahkan jangan berhenti. Sekalipun ada begitu banyak orang yang tidak memandang kita, tidak suka dengan kita. Berita Injil atau firman Tuhan, berita keselamatan itu tidak menjadi populer dan tidak mengasihkan lagi untuk orang-orang yang jahat. Yang ada, yang nikmat bagi mereka adalah dongeng, bukan cerita kebenaran, bukan cerita yang sesungguhnya, bukan keselamatan, tapi dongeng. Dongeng adalah cerita-cerita hayalan yang membuat kita terbuai. Orang lebih senang mendengarkan cerita-cerita tentang pekerjaan yang hebat, dapat rezeki, sekalipun itu merupakan kejahatan. Orang lebih menyenangkan, lebih senang melakukan dan mendengarkan hal-hal yang tidak benar. Orang semakin lama semakin jahat dan tidak mau mengikuti Tuhan lagi. Bayangkan saudara-saudara, mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Maka lihat, kalau ada orang di gereja langsung gampang tertidur. Tapi coba kalau main game, coba kalau main Facebook, coba kalau bikin status, coba kalau mengikuti gosip-gosip. Orang sangat senang sekali, ya kan? Orang lebih senang dengar gosip daripada berita keselamatan. Tapi jangan kecewa. Makanya firman Tuhan katakan kepada Timotius, ya, tetapi kuasailah dirimu. Orang-orang percaya harus bisa terus menguasai diri. Jangan mau terombang-ambing, jangan mau terpengaruh. Itu yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini bagi kita. Bisa menguasai diri, itu yang diharapkan. Sabarlah menderita. Artinya kita harus tetap sabar dalam menghadapi penderitaan. Karena memang menjadi pengikut Kristus, kita harus menderita. Sekali lagi saya mau katakan, kalau kita benar-benar adalah pengikut Kristus, pasti kita akan menderita. Karena kita membenci kejahatan, sementara orang semakin jahat. Kita membenci perkataan-perkataan yang tidak benar,
sementara orang selalu berkata-kata yang tidak benar. Kita akan menderita untuk itu. Tetapi bersabarlah akan penderitaan itu. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Mari kita lakukan terus memberitakan Injil. Supaya Injil itu boleh sampai kepada seluruh telinga manusia. Dan bagi mereka tidak ada penyesalan bahwa mereka tidak pernah diperdengarkan Injil itu. Dan tunaikanlah tugas pelayanan. Lakukanlah sampai akhir hayatmu. Jangan pernah kendur. Setialah sampai mati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Sekali lagi kami semakin dikuatkan, semakin diteguhkan. Bahwa dunia akan semakin kacau. Hidup ini akan semakin sulit. Orang-orang lebih senang mendengarkan dongeng, hayalan-hayalan, cerita-cerita muluk, cerita-cerita yang tidak berarti, bahkan gosip. Mereka semakin tidak mencintai firman Tuhan. Tetapi kami harus setia terus memperdengarkannya. Dan jangan sampai surut. Sampai akhir hidup kami. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu ini. Jadikan kami tetap menjadi pengikut-Mu yang setia, menyaksikan firman Tuhan, menyampaikan berita Injil. Terima kasih. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tetap setia. Sekalipun orang-orang semakin jahat, kita tetap setia berpegang pada kebenaran. Sekalipun mungkin banyak orang mengolok-olok kebenaran yang kita bawa, tetap setia, pegang itu. Karena orang-orang yang setia akan memiliki sorga itu. Tunaikan tugas pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Sabtu besok. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.